Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Bat 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Juarniati SPDI, Guru Mapel Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Fatihin NW Kuangjukut, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 24 Agustus 2023, berikut video pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kita masih diberikan nikmat sehat ya. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Ya, silakan berdiri semua. Tangannya ke atas. Tangan ke atas, kurai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Absen dulu ya. Ya. Ahmad Farid Hasim. Ajis Saputra. Baik, hadir semua ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu lagu kebangsaan ya, yaitu Garuda Pancasila dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin temannya untuk nyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar akidah akhlak
yaitu kalimat Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Masih ingat? Nama-nama Allah yang baik. Ya, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? Ada 99. Ya. Sebelum kita lanjut ke inti materi kita, perlu kalian tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, bisa dilihat? Ya, coba baca. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum dengan benar. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan arti dan bukti sederhana Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum dengan tepat. Ya. Setelah kita belajar nanti, kalian dapat memahami makna al-asma al-husna, al-qawi dan al-qayyum dengan benar ya. Ya, kemudian dapat menyajikan arti dan bukti sederhana al-asmaul husna, al-qawi dan al-qayyum dengan tepat. Baik anak-anak, silakan lihat ke depan, Ibu akan men-share video tentang kalimat Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Sudah siap belajar ya hari ini? Kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Materi kali ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Sebelumnya, ayo amati gambar berikut. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut sehubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 99 nama-nama Allah atau disebut Asmaul Husna yang menggambarkan keesaannya. Masing-masing nama memiliki pengertian yang bersifat baik dan agung. Dengan bermohon kepadanya sambil menyebut Asmaul Husna, maka kita akan mendapat balasan keberkahan terhadap apa yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna. Kesempurnaan itu tergambar dalam 99 Asmaul Husna. Kali ini kita akan mempelajari Al-Qawiyyu dulu ya. Al-Qawiyyu, maha perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qawiyyu, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Kekuatan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang Allah miliki. Tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah. Semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah dan tidak berdaya. Al-Qawiyyu bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Keperkasaan Allah adalah abadi. Dengan kekuatannya, Allah telah menciptakan bumi dan
pun kecuali Allah. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, Allah akan memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 21. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apa saja bukti Allah bersifat Al-Qawiyyu? Tepat sekali. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawiyyu adalah adanya alam semesta dan segala isinya, adanya planet di luar angkasa, adanya pergantian siang dan malam, serta kekuatan yang dimiliki oleh manusia juga makhluk lainnya. Bagaimana cara kalian meneladani sifat Al-Qawiyyu? Betul sekali. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu adalah harus kuat fisik dan mental, terutama dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah. Apa saja hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawiyyu diantaranya adalah: 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sumber kekuatan. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. 3. Kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. 4. Melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama, contohkan sikap kalian yang mencerminkan sifat Allah Al-Qawiyyu. Yang kedua, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan diri bahwa Allah Maha Perkasa? Nanti hasilnya dilaporkan kepada Bu Guru ya. Selanjutnya, Al-Qayyum, Maha Mandiri. Al-Qayyum artinya adalah yang Maha Mandiri. Di dalam Al-Quran, Al-Qayyum disebut 3 kali, yaitu 1. Surat Al-Baqarah ayat 255. 2. Surat Toha ayat 111. 3. Surat Ali Imran ayat 2. Apa bukti Allah bersifat Al-Qayyum? Betul. Bukti Allah bersifat Al-Qayyum adalah Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri, tanpa minta bantuan siapapun. Dalam melakukan sesuatu atau jika berkehendak terhadap sesuatu, Allah cukup mengucap kun, jadilah, maka terjadilah. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Manusia harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang, karena Allah selalu bersama kita. Allah memiliki sifat Al-Qayyum yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Apa saja
hikmah dari mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum? Betul sekali. Hikmah dari mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum diantaranya adalah 1. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. 3. Kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. 4. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya ya. Siap ya? Ya. Apa perbedaan antara manusia yang kuat dengan Allah Al-Qawi? Coba Pak Is. Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum adalah sumber segala kekuatan dan kehidupan. Kemudian jelaskan pengertian dari Asmaul Husna Al-Qawi. Siapa yang bisa? Beda coba. Al-Qawi berarti Allah adalah sang diri sendiri yang hidup. Dia adalah sumber kehidupan dan memelihara alam semesta tanpa memerlukan bantuan dari siapapun. Ya, bagus. Kemudian bagaimana kita bisa menghormati Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari? Coba, siapa yang bisa? Ya, sudah. Tepuk tangan untuk rohaniah dia. Kemudian jelaskan pengertian dari Asmaul Husna Al-Qawi. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Ayah, silakan Sepia. Ya, bagus. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silakan bentuk kelompok asalnya dulu. Sudah? Ya. Nanti tugasnya ini sudah tahu ya. Kalian akan membahas soal yang ada di LKPD ini ya. Dan nanti sesuaikan dengan warnanya yang sudah Ibu tempel di LKPD-nya. Kalau kalian ya, nanti yang merah bisa mengerjakan nomor 1 dan yang kuning mengerjakan nomor 2 dan seterusnya ya. Ya. Setelah itu nanti kalian bisa membentuk kelompok ahli ya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompok berapa? 1 ya. Hadap belakang, hadap belakang. Sekarang kalian cari kelompok ahli, sesuaikan dengan warna yang ada di LKPD-nya. Silakan. Yang kuning kumpul dengan yang kuning, yang merah dengan yang merah, yang hijau dengan yang hijau. Silakan.
silakan ditulis jawabannya sesuaikan dengan warnanya itu. Nih, kalian bisa cari di buku panduannya itu. Kemudian ada belakang. Ayo, silakan mulai. Bisa dicari di buku panduannya itu jawabannya. Mana buku panduannya? Sudah semua? Ya, kalau sudah silakan kembali ke kelompok asalnya. Kalau sudah silakan kumpulkan jawaban yang tadi didapat di kelompok ahlinya itu. Tulis. Kumpulkan jawabannya yang tadi yang didapat di kelompok ahli. Kemudian nanti setelah selesai kalian akan maju satu orang dalam satu grup yang akan mewakili temannya, yang akan mewakili grupnya ya. Mempresentasikan tugasnya yang tadi. Ngerti? Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan dikumpul jawabannya yang tadi itu. Ditulis. Ya, 1 sampai 5 itu dikumpulin ya jawabannya itu. Nanti salah satu dari kalian akan maju satu orang. Sudah, Nana? Sudah. Ya. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, kalau sudah silakan satu dari kalian, satu dari kelompoknya akan maju untuk mempresentasikan tugasnya itu. Ayo, siapa yang akan maju duluan? Baik, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yohanani dari kelompok 1. Ini saya akan membacakan hasil kerja kelompok. Ya, silakan. Sifat al-Qawiyyum merujuk pada Allah sebagai yang maha kuasa atau yang maha kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan selalu berserah diri kepada Allah ketika menghadapi kesulitan atau tantangan. Allah adalah sumber kekuatan kita dan kita dapat mencapai apapun dengan bantuannya. Sifat al-Qawiyyum mengacu pada kekuatan Allah, sementara sifat al-Qayyum mengacu pada Allah sebagai yang maha hidup atau yang maha mandiri. Perbedaan utama adalah bahwa al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah tidak bergantung pada siapapun atau apapun, sementara al-Qawiyyum. Coba yang lain perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok siapa lagi yang maju? Ya, kelompok 2. Ayo, yang mana? Yang kelompok 3, Adrian. Kelompok duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat al-Qayyum menunjuk pada Allah sebagai yang maha kuat atau yang maha kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan selalu berserah diri kepada Allah ketika menghadapi kesulitan atau tantangan. Allah adalah sumber kekuatan
Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 2 maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah dari kelompok 2. Ya. Silakan Baidah. Sifat Al-Qawiyyu menunjuk pada Allah sebagai yang maha kuat atau yang maha kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan selalu berserah diri kepada Allah ketika menghadapi kesulitan atau tantangan. Allah adalah sumber kekuatan kita dan kita dapat mencapai apapun dengan bantuannya. Sifat Al-Qawiyyu mengacu pada kekuatan Allah, sementara sifat Al-Qayyum mengacu pada Allah sebagai yang maha hidup atau yang maha mandiri. Perbedaan utama adalah bahwa Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah tidak bergantung pada siapapun atau apapun, sementara Al-Qayyum menunjukkan kekuatannya. Contoh dari Al-Qayyum adalah bahwa Allah tidak memerlukan makanan atau minuman, sementara contoh dari Al-Qayyum adalah Allah memberi kekuatan pada manusia untuk melakukan pekerjaan fisik yang berat. Pemahaman tentang sifat Al-Qayyum dan Al-Qayyum dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dengan menguatkan iman dan keyakinan kita pada Allah. Ini membantu kita untuk tidak takut atau putus asa ketika menghadapi kesulitan, karena kita tahu Allah adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada hal-hal duniawi, tetapi bergantung sepenuhnya pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Anda dapat mengaplikasikan sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum dalam hubungan Anda dengan teman-teman dan keluarga dengan selalu mengingatkan diri Anda dan orang lain bahwa kekuatan dan kehidupan kita berasal dari Allah. Ini dapat menginspirasi Anda untuk saling mendukung dan tidak membebankan satu sama lain dengan harapan yang berlebihan. Anda juga dapat mempraktikkan kemandirian dan kemandirian yang bersumber dari Allah dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum penting dalam Islam karena mereka menggambarkan kekuatan dan kehidupan Allah yang abadi. Sifat-sifat ini mencerminkan sifat-sifat Allah yang lain seperti Al-Mutakabbir yang maha agung dan Al-Aziz yang maha perkasa. Ini juga mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan dan kehidupan, sehingga kita harus mengandalkannya dalam semua aspek kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus selalu mandiri dalam hal apapun, tidak menggantungkan orang lain dan berusaha untuk bisa memberi manfaat pada yang lain. Harus ada semangat yang kuat dalam menjalankan kehidupan. Ya. Bagus untuk Sepia ya. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus kuat secara fisik maupun mental, kuat iman dan takwa, kuat ilmu dan amal, bahkan dalam hal ekonomi. Ya, sudah tepuk tangan untuk Mona. Baik anak-anak, sekarang ibu yang akan menyimpulkan ya. Ya. Setelah kita belajar Al-Qawi dan Al-Qayyum, kesimpulannya adalah Al-Qayyum adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha kuat ya. Ya.
Dengan mengenali Allah Maha Kuat, maka kita harus mengambil hikmah atas sifat Allah tersebut, ya. Ya, kemudian Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau maha mandiri. Ya, yang berarti Allah Subhanahu wa taala berarti sendiri, ya. Sendiri tanpa bergantung pada siapapun dan apapun. Ya? Ya. Baik anak-anak. Ibu akan membagikan tugasnya ya untuk minggu depan. Bisa dikumpulkan untuk minggu depan dikumpulkan. Ini tuh sebagai PR-nya ya. Ya. Ibu bagikan sekarang. Kasih temannya di belakang. Kasih temannya di belakang. Sudah dapat semua? Sudah? Iya, bisa. Tuh di belakang itu. Kasih temannya satu. Ya, silakan. Itu nanti dicari ya jawabannya di rumah ya. Bisa dikumpulkan minggu depan ya. Ibu. Ya, Ibu kasih waktu 1 minggu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.